Ada Raja minyak. Poltak Raja Minyak, iya kan? Namanya Poltak. Nah, itu contoh-contoh nih. Contoh teman-teman, ini ya. contoh. Nggak usah deh diajak bertengkar ataupun apalagi berkelahi. Susah kita ngelawan dia itu, habis kita. Susahnya karena dia Sudah memang dia- emosional, temperamental. Sudah dia keras, memang dia hobi berlaga. Walah, men. Wace, yo, jumpa lagi teman-teman. Ini sebenarnya di hari yang sama kita bikin. Kebetulan kan Lexi kan jarang kesini ya, jarang ke rumah BSD. Kenapa? Kesibukan dari itu si Obama sama Zekri sekarang sibuk banget olahraga teman-teman. Jadi kalau kita seharian udah nemenin mereka olahraga bola sama basket, bukannya nggak mau kesini, cuman capek banget besok kerja kan soalnya kan, jadi mau istirahat. Tapi mumpung kesini, ya kita bikin 3 konten sekaligus lah, ya kan, ya, untuk ngembangin kontennya rahasia di balik nama lah. Siapa tahu gini ya, karena konten ini kan akan berguna ya, pasti akan berguna banget. Lexi juga ngerasa ini akan berguna banget bagi orang banyak. Mudah-mudahan menjadi alternatif ya. Kita nggak bilang wajib diikuti, nggak. Alternatif dan mudah-mudahan. Dan ini teman-teman bisa kasih namanya asal ada pagu-pagunya. Nah, nantilah pagu-pagunya nanti kita akan ajarkan kapan ya. Next week lah ya, Pung ya. Iya. Nah, sekarang kemarin kan tadi kita terakhir kan udah ngebahas satu tujuan dari ilmu ini ya. Satu melihat orang memprediksi, bukan memprediksi sih. Mengelompokkan orang menjadi 5 kategori sesuai dengan rezeki atau kemulusan kehidupan mereka lah ya. Kalau kesimpulannya tadi itu kalau yang A itu mulus tanpa hambatan, Ya. yang B itu lebih ke finansial. Finansialnya bagus banget, juaranya kalau menjadi pengusaha di sini nih teman-teman ya kan. Terus yang ketiga ini apa? Popularitas. Jadi kalau mau artis ya Pung ya, pengacara tuh popularitas bukan ya? Pengacara, pemimpin itu di C sini. Ya. Terusnya kalau yang D ini lebih ke Perasa tadi. orangnya itu melankolis, men. Ah. Apa perasaannya lebih Betul. kental daripada logikanya gitu. Tadi Seniman. kalau nggak salah tuh ya seniman ya. Nah, itu yang E ini nih. Nah, ini kebalikannya sama yang A. Ini hidupnya agak berat. Ya, maksudnya itu agak berat dalam arti kata dia harus berjuang lebih untuk mendapatkan sukses gitu kan ya. Betul. Jadi kalau yang A ini tinggal bersiul aja dia bisa berhasil. Kalau yang E ini perlu sedikit Nangis darah lah. nangis darah, manjat gunung gitu tuh. Iya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke poin kedua ya. Kalau tadi itu kegunaan lah bisa dibilang ya ilmu ini untuk melihat nasib orang berdasarkan rezekinya, kehidupannya, kemulusan dalam kehidupannya. Yang kedua nih untuk melihat apa nih? Oke, baik. Tadi kita udah bahas untuk rezeki atau nasib ya. Ini berikutnya yang termasuk nyentrik ini yang mau kita bahas. Kita akan membahas mengenai sifat ataupun karakter daripada manusia. Bisa ya dihitung itu ya? Bisa. Bisa dihitung ya? Jadi sebenarnya dari sifat ataupun karakternya itu bukan dihitung. Oh, bukan dihitung, men. Bukan. Dihitung. Ini lain lagi nih. Tapi tadi suku kata terakhir dari namanya itu akan menentukan sifat ataupun karakternya. Oke. Jadi sepintas, kalau kita mau membahas karakter manusia itu, saya bisa membagi sampai 444 macam. Luar biasa ya? 444 macam. Iya. Ini mengerikan ya. Kalau ular ball python itu kan ada 700 morph, 7.000 morph ya. Iya. Nah, ini nih 400 karakter manusia, men. Coba gimana tuh, Bang? Jadi makanya kalau ada teman-teman yang membagi, pengen tahu sifatnya ya, seseorang, membagi sifat-sifat orang hanya dibagi berdasarkan jumlah huruf A sampai Z. Iya. Kalau nggak salah 20 sekian ya. Iya. Nah, jadi kita masih bisa membagi 444 macam. Wih, gitu. Luar ya. biasa ya. Jadi sehingga gambarannya mungkin apa gunanya? Iya. Kita perlu tahu itu karakter. Iya. Oke. Banyak banget dong gunanya dong. Gunanya, misalnya gini nih, iya. Kalau Lexi nih, Bung, sorry dipotong dulu nih. Iya. Misalnya nih, dulu Lexi tuh pernah tuh di waktu kuliah ya mau cari calon istri. Nanya dulu ke Pung Doli, karena kan bisa bacaan karakter nama ya. Kalau yang ini nih karakternya gimana, dibacain semua. Dan itu bener, men. Bener.
Tapi akhirnya kan kena cinta ya, walaupun karakternya kayak gimana pun ya kita yang tahu lah ya. Tapi akhirnya ya namanya cinta ya kita harus siap dengan karakternya dia gitu. Nah, Opung Doli ngasih solusi waktu itu, namanya jangan dipanggil yang itu, namanya panggil yang lain. Nah, nantilah itu nextnya ya. Tapi kita dengar dulu nih, gimana tuh Pung? Ya. Gunanya gimana? Jadi banyak orang yang tidak menguasai ilmu dasar ini. Nah. Salah satu contoh saya kasih. Apabila ayahnya memiliki karakter yang tidak terlalu keras, Iya. bahkan condong lunak, Iya. ataupun lembut. Iya. Sementara dia kasih nama anak yang memiliki karakter yang sangat keras. Seperti batu kerasnya. Iya. Dan sementara waktu anaknya keras sekali, dia nggak tahu, dia sangat lunak dan lemah. Dia mau memaksakan keadaan kepada anaknya. Oke. Akibatnya, kita pernah dengar cerita toh, berita anaknya membunuh ayahnya. Luar biasa kan? Karena nggak tahu bahwasanya ayahnya menganggap pokoknya anak saya harus di bawah saya. Ini konsep yang salah besar. Padahal karakter namanya dikasih keras bisa sekali. Dibawa, gitu ya. Ayahnya lunak lembek. Tapi mau memaksakan dia harus lebih senior. Ini yang salah besar. Jadi sangat penting mengetahui karakter nama. Contoh. Kalau saudara-saudaraku ketemu orang Batak yang namanya Poltak. Poltak. Ya? Oke. Poltak. Seperti yang ada Poltak Raja Minyak, iya kan? Namanya Poltak. Nah, contoh nih. Contoh ini ya. Nggak usah deh diajak bertengkar ataupun apalagi berkelahi. Susah kita ngelawan dia itu, habis kita. Susahnya karena dia memang emosional, temperamental. Sudah dia keras, memang dia hobi berlaga. Hobi berlaga, seperti ayam jago. Mantap kita dihantamnya kan. Ini bagus nih teman-teman. Jadi kalau ketemu di orang lagi di terminal Kampung Rambutan, dia lagi malek kamu namanya Poltak. Udah deh, dihindarin aja dah. Nggak usah. Ya kan? Itu dia. Misalnya, ada satu pertanyaan. Kenapa sih saudara kita yang Chinese itu kok sombong-sombong? Sebenarnya saudaraku, dia itu nggak sombong. Tapi karena namanya si Liong, si Akiong, pokoknya Asyong, iya kan? Itu semua mereka itu seperti berada di langit. Jadi memang pendiriannya, sikapnya, karakternya meninggi semuanya, bukan dibuat-buat. Gara-gara namanya. Jadi artinya yang menentukan itu yang ujungnya itu ya tadi. Ujungnya itu. Poltak itu taknya. Taknya itu. Taknya itu. Jadi kalau nama orang itu botak. Sama. Sama. Si lontak ya. Sama. Gitu. Jadi taknya itu yang menentukan, ujungnya itu menentukan. Jadi kalau nanti namanya jadi tek, beda lagi. Sama, cuman lebih lembut dikit. Sama aja kerasnya. Itu yang tadi dibilang 444 itu, iya. Tetap bisa keras, tapi ada lagi karakternya lunak dikit. Tak itu lebih keras. Tak lebih keras, lebih vulgar. Kalau Liong itu meninggi langit. Seperti berada di langit dia. Kita masih di bumi, dia di langit. Dia jadi hebat. Ngomongnya selalu juga tinggi. Merasa, tapi dia menurut dia biasa aja. Tapi gitu, men. Karena nama dia Liong, Asyong, Lim Shui King, apa lagi? Lim Shui King? Ya, King kan. Lim Shui King kan. Kingnya itu. Tadi kan Yong, King, itu sama? Sama. Asal NG di belakang. Engnya itu Aseng. Sama. Liong. Jadi engnya itu. Waduh men, ini ilmunya berat. Iya kan. Susah buat dipelajari. Makanya kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita kuliti dulu pelan-pelan. Iya. Mumpung ada masternya di sini. Makanya kawan saudara-saudara kita yang Chinese itu kesombongannya nggak dibuat-buat. Menurut dia biasa aja. Sama kayak Asyong. Asyong sama. Itu ada kopi Asyong tuh sama. Di ini teman-teman di mana di Pontianak. Asal eng semua belakang tuh sama. Temen aku dulu ada namanya Akeng.
sama. Itu tukang berantem, Pak. Kalau orang Batak, si Lindung sama aja. Men, dulu Lexi punya temen namanya Akeng. Akeng kalau misalnya nonton, dulu temen gue baik banget. Dulu Akeng ini sering nge-backup waktu Lexi waktu SD ya. Jadi namanya Akeng ini tiba-tiba tuh seneng dia tuh kalau tiba-tiba lagi nggak seneng noncok orang gitu. Gitu ya. Pokoknya arogannya jadinya. Oh, di langit dia, Oh, bukan di bumi. Oh, Nah, jadi itu tadi kan. Jadi misalnya, contoh saudara-saudara kita yang suku Jawa. Iya. Misalnya Budiono, Sulasno, Soekarto, Belakangnya semua no. belakangannya O. Oh doang nih. Nah, semua belakangnya O. Itu nggak usah heran kalau dia punya ilmu nggak mau nunjukkan. Kalau dia punya harta nggak mau pamer. Oh, kalau dia punya rendah kehebatan, hati maksudnya. bukan rendah hati, tapi Pelit. dia bukan, tapi dia kita nggak bisa tebak siapa dia. Repot kan. Dia nggak mau menonjolkan Ibarat- dirinya kayak si Asyang tadi. Ibarat embun. Embun itu kan terasa sejuk. Iya. Tapi kan kita nggak bisa pegang embunnya. Iya. Gitu kalau yang OO ini. Makanya saudara-saudara kita orang Jawa itu orang yang paling susah kita ukur. Paling Gitu ya? nggak bisa. Susah kita. Padahal dia orang hebat. Tapi datang. Oh, maksudnya repot. kadang-kadang tampilannya nggak menunjukkan siapa dia. Betul. Dia ya walaupun dia punya bertonton harta emas, Nggak mau dia. tampilannya low profile aja. Slow. Gitu ya. Tetap itu. makanannya dia biasa aja. Jadi itu ya. saudara kita suku Jawa itu bukan dibuat-buat sifatnya. Memang walaupun begitulah. walaupun O-nya itu to, mo, no, Sama aja. do. Cuman kalau to lebih keras. Kalau do lebih enak bisa merayu ngomongnya. Kalau no dia membumi. Gitu loh. Gila Jadi ya. kalau misalnya Tapi nentuinnya nanti gimana tuh? Susah kalau juga. misalnya gini. Nama cewek Ratna. Ya, contoh ya. Ratna, kalau ada yang punya nama Ratna di sini. Nggak usah heran kalau Ratna itu 100% feminin. Wih. Jadi Ratna Sarumpait itu gimana? Ratna pasti Oh feminin. gitu ya. Makanya dia operasi plastik. Membumi dia. Membumi ya. Iya. Ratna Jadi ya. orang yang rendah-rendah hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada ketinggian nggak ada. Tapi bakatnya luar biasa. Ya, itu- serba bisa. Cuma contoh Ratna, berarti ada jeleknya juga dong. Nggak mungkin baik semua. Pasti ada. Pasti. Cuman kita buka yang bagus-bagusnya Semua dulu. manusianya pasti ada. Nanti video-video kita selanjutnya bahkan nanti kita live kalau perlu teman-teman ikut live kalau perlu nanti kalau udah bisa ya. Langsung kita kalau bahas namanya teman-teman telepon teman-teman komen nanti komen boleh kita bahas langsung. bahkan dari namanya orang bisa kita tahu. Misalnya saya ketemu orang. Siapa namanya? Chandra. Kau pintar. Weh, men. Gila. Kau di sekolah minimal juara 3. Ku gituin. Gitu Kalaupun kau juara 5 gara-gara kau malas belajar aja. Kalau otakmu, wih, tak bisa dilawan. Gitu Mau ya. Chandra, Oh, mau... potensinya ya sebenarnya. Potensinya, Memang nama aslinya. ya. Memang Chandra, Hendra. Oh, yang dra. Ra semua belakang. Oh, Ade Chandra, teman-teman aku waktu SMA tuh. Lebih itu bagus. Ade Yang Chandra. lebih parah lagi, kemarin kan diangkat Marwarar. Marwarar, Sirait. Sirait. Marwarar kan. Marwararnya itu. Wah, ini ku bilang begitu diangkat, manusia susah dilawan ini otaknya ku bilang. Pintar banget. Bukan karena siraitnya kan? Bukan. Marwarar karena marwararnya. Double R di belakang. Jarang ada manusia gitu. Gitu ya. Iya. Loh, itu spesial itu ya. Rar. Mbak, semua ra, ri, ro, re. Semua orang pintar Ra, semua. ri, ru, rero. Chandra, Belakangnya. Cundru, Cendre, Cindri. Semua ri itu bagus. Pintar. Wih, Pintar. men. Itu. Gila. Makanya kalau bikin nama, Wow, kalau boy. bikin nama anak Chandra, saya bisa katakan udah deh pintar nanti. Oh, Nggak akan ketemu orang namanya Chandra bodoh. Nggak akan ketemu. gitu Ngeri ya. Kok namanya bisa pengaruh ke otak? Hebat loh. Iya. Nah itu pengaruh nama. Jadi ini luar biasa, men. Ya, jadi kalau Lexi udah ngebayangin nih kegunaan dari bikin nama dia, namanya seperti Lex bilang tadi ini kan doa ya. Maksudnya jangan sampai kita ekspektasi kita apa, anaknya kita kasih nama apa. Nggak nyambung takutnya gitu ya. Betul. Jadi ekspektasinya apa, doanya apa, kasih nama kalau bisa sesuai dengan keinginan teman-teman. Nanti itu diajarkan tuh sama Opo Obama Iya. tuh, cara ngitungnya nanti pelan-pelan lah ya. Ini rumit, Lexi aja udah mulai puyeng nih. Kalau misalnya
nama kalau kita ketemu, jadi gini loh, saya kasih satu clue. Orang yang sifatnya itu meninggi terus, itu nggak dibuat-buat. Orang yang begitu sangat keras, nggak dibuat-buat. Iya. Orang yang tidak mau diajarin, sukanya ngajarin, nggak dibuat-buat. Jadi kita harus nerimo, melihat, apalagi kita yang ngasih nama anak, apa boleh buat. Oh. Jangan kita yang ngomel lagi setelah dia besar. Given itu, Given. Iya, udah Hati-hati. memang, iya, sesuai dengan apa yang kita kasih lah. Iya. Gitu kira-kira ya. Gitu kira-kira. Oh jadi Gitu, iya, dari jadi sifat. Iya, jadi artinya benar-benar. Ini dari yang positifnya. Ya positifnya apa teman-teman? Gini. Jadi kalau kita nggak boleh menjudge seseorang karakternya dia karena kesalahan dia, bukan Betul. begitu. Karena Kita yang salah. Karena memang potensinya dia itu ditentukan oleh kita yang ngasih nama. Iya. Itu loh makanya Lexi bilang waktu itu, jangan sembarang ngasih nama. Kalau ada yang bilang apalah arti sebuah nama, salah bahaya besar. banget. Pasti marah banget nanti. Sangat Pasti marah salah. banget. Iya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini ilmu, ini bisa dipelajari, ini bisa membantu kita semua gitu ya. Ya intinya ini akan membantu kita untuk berdoa lagi supaya apa yang kita berikan ke anak kita itu bisa jadi kenyataan, kan gitu ya. Dan sama sekali tidak ada mistis. Tidak ada mistisnya. Murni. Gitu. Nanti bolehlah teman-teman buktikan sendiri nanti ya. Nanti kita akan di episode selanjutnya. Ini panjang sekali ini kan pembahasan ini. Panjang. Kita akan beri edukasi, Opung Doli akan sharing, akan berikan ilmunya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu ini bisa long lasting gitu ya, sepanjang masa. Nah, sekali lagi nih, bagi teman-teman juga yang memiliki kemampuan atau memiliki hal-hal yang mirip seperti ini, kita sangat terbuka banget ya untuk diskusi. Karena Opung Doli ini lagi nyari, Opung Obama ini lagi nyari orang-orang yang bisa diajak untuk berdiskusi mengenai ini ya. Sudah 50 tahun mencari. 50 tahun mencari men, dan belum ada yang bisa Nggak ketemu. identik persis gitu. Nah mudah-mudahan dengan konten-konten di rahasia di balik nama ini, kita bisa ketemu itu dan nanti kita akan bisa bahas lagi hal-hal yang lebih dalam lagi terkait dengan pemberian nama ini. Gitu ya Opung Doli ya. Mantap. Jadi begitu ya teman-teman ya, kita selesaikan konten kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan coba bikin lagi konten-konten seperti ini. Nanti kita mungkin bisa kalau subscribernya udah banyak ya, kita akan bisa live juga. Teman-teman tolong bantu subscribe, share, komen, tanya. Nanti kita put di bawah itu tuh ada alamat emailnya rahasia di balik nama, ada nomor WhatsAppnya juga rahasia di balik nama. Kalau teman-teman pengen lagi urgent nih, Pak, saya nih punya calon 2 direktur. Boleh. Dua-duanya bagus. Nah, kira-kira dari 2 orang ini, dari sisi namanya, ini siapa yang potensi Pak untuk ngembangin perusahaan supaya lebih cuan? Oh, cari yang namanya B, Pak. B-nya ini misalnya gitu. Karena kan tadi yang B itu kan soal finansial ya. Ini sok-sok taunya Lexi aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sharing, mau diskusi, boleh nih. Ya. Langsung ke Opung Obama. Nanti kita put di sini itu nomor telepon sama alamat emailnya, di deskripsi juga ada. Di channel kita juga namanya ada. Gitu ya. Udah ya, itu dulu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you guys. Mantap. Mantap.